Al-Ghasyiyah menerangkan tentang hari pembalasan atau hari kiamat. Juga Al-Ghasyiyah ini menerangkan tentang keadaan penghuni neraka dan penghuni surga. Biar tahu sampean ciri-ciri penghuni surga dan ciri-ciri penghuni neraka. Hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhu yauma idzin khasyiah. Sudah datangkah keadaanmu kepadamu berita tentang hari pembalasan, hari kiamat. Banyak muka pada hari itu tunduk terhina. Di akhirat besok ada orang yang seperti itu. Kemudian mereka bekerja keras lagi kepayahan. Di akhirat itu dia bekerja keras, orang bekerja golek duit lain di akhirat. Menghadapi proses hari kiamat, proses akan dihisap, proses akan melewati sirat, proses akan dipertanyakan sholatnya. Semuanya itu dia bekerja keras akan melewati itu dengan susah payah. Ada yang memasuki api yang sangat panas, yaitu neraka. Tasla naron hamiyah. Mereka ada yang memasuki api neraka yang sangat panas. Tusqa min ainin aniyah. Coba ini perhatikan, biar kalian tahu ceritanya neraka. Tusqa min ainin aniyah. Diberi minum dengan air dari sumber yang sangat panas. Melbun rokok, masuk neraka, di dalam neraka pasti kepanasan. Namanya dibakar kan, nggak mati, dibakar nggak mati. Kemudian apa yang terjadi di sana? Orang itu podo sambat, njaluk ngombe, minta air. Jadi ketika orang itu dibakar di neraka, mereka itu bingung, jerit-jerit, njaluk ngombe. Kemudian apa yang terjadi? Mereka di dalam neraka itu oleh Allah didatangkan air, tapi air panas yang mendidih. Bayangkan itu. Jadi njaluk ngombe, dikei ngombe, tapi dikei banyu sing panas, sing gelubuk, sing umep. Ya ini terpaksa diminum sama penduduk neraka. Laisa lahum ta'amun illa min dhari. Mereka tidak memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri. Mereka lapar. Waktu masuk neraka itu lapar. Lelah dikasih air panas. Lapar minta makan, dikasih makanan yang berduri. Ono rine iku kon mangan. Nyocok-nyocok, enggak mlebu ususe jebol kabeh. Brodol kabeh. Brodol kembali lagi terus tersiksa seperti itu. Ini sekilas cerita tentang neraka menurut di surat Al-Ghasyiyah. La yasminu wa la yughni min ju', yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Berarti kan manfaate makan makanan yang berduri. Wujuhu yauma idzin na'imah. Juga banyak muka pada hari itu berseri-seri. Ini yang menyenangkan. Di hari kiamat seperti itu, muka-muka orang yang berwajah berseri-seri, senang, guyu tok. Sampai ana jero kelas guyuan. Sampai gak ana wong guyu dhewe kadang. Apa tandanya kalau tertawa sendiri? Gak ada apa-apa tertawa sendiri misalnya. Tapi besok ada di akhirat orang tersenyum, tertawa dengan senyuman-senyuman, seneng. Padahal proses demi proses
mau dilewati seperti itu, tapi dia senang. Kenapa? Lisa'yiha radiyah. Karena apa? Karena usahanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Di dunia rajin sholat, rajin mengaji, rajin membaca Quran, rajin membaca kitab, rajin membaca sholawat, rajin membaca zikir, sehingga usahanya yang di dunia seperti itu diridhoi, akhirnya di akhirat dia akan mendapatkan kesenangan, mukanya berseri-seri. Fi jannatin aliyah, kemudian dia dimasukkan ke dalam surga yang tinggi. Masukkan surga aliyah, fi jannatin aliyah. Dia diridhoi oleh Allah, masuk surga yang sangat tinggi. Apa yang terjadi di dalam surga? La tasma'u fiha lagiyah. Tidak kamu dengar di dalamnya perkataan yang tidak berguna. Artinya di surga kan perkataan yang nggak berguna itu nggak ada. Semua perkataannya bermutu. Ya lenggeng dunyo. Sampai nonton jero kelas saya guyon ngomong tok, guyu tok kan. Ini nggak bermutu. Guys, surga nggak ada seperti itu. Bermutu, ucapannya berbobot, semuanya bermanfaat, berfaedah, selalu membaca tasbih. Di surga itu ada pasar mas kawinnya. Pasar itu kalau membeli, kalau di dunia kan pakai uang. Kalau di surga ada namanya pasar itu pakai tasbih. Jadi kalau beli apa-apa subhanallah. Datang langsung rambutan. Saya mau beli rupanya Nabi Yusuf, subhanallah. Bisa berbentuk rupa Nabi Yusuf. Yang perempuan saya ingin beli rupanya Siti Aisyah misalnya. Ya, langsung dengan membaca subhanallah. Apel teko dhewe, rambutan teko dhewe, jeruk teko dhewe. Nek dunya sampean sik butuh uang, butuh kerja, sik soro. Ndek surga penak. Siapa yang ingin masuk surga? Ngacung. Kepingin kabeh ta? La tasma'u fiha lagiyah. Di dalam surga itu tidak ada ucapan-ucapan yang tidak berguna. Fiha ainun jariyah. Di dalamnya ada mata air yang mengalir. Telaga surga itu ada. Jadi ada pemandiannya. Ada kolamnya. Di surga itu diterangkan ada yang namanya kolamnya, airnya bersih, bening, menyegarkan. Ada kolam air susu. Berarti orang itu bisa berenang di susu sambil minum susu. Apa peliket Pak? Ya enggak peliket kayak susu di dunia, beda loh ya. Susu di dunia ini peliket apa? Kalau enaknya mungkin diminum saja. Ini ada sungai terdiri dari susu. Ada juga di Quran itu ya, sungai di surga itu sungai terdiri dari madu. Madu enak apa ora? Sapa seneng madu? Sapa seneng di madu? Enggak ada orang yang senang di madu. Ya, kalau minum madu semuanya saya yakin senang. Kalau di madu pasti sakit hati. Biar tahu kalian cerita di dalam surga apa saja. Fiha sururum marfu'ah. Di dalamnya ada tahta-tahta yang ditinggikan. Ya, ada tahta-tahta yang ditinggikan. Jadi tingkat-tingkat. Wa akwabum maudu'ah. Dan di dalamnya ada gelas-gelas yang tersedia. Ya, ada gelas-gelas. Gelas-gelas orang gelas tok mesti ini ono isine. Minuman-minuman yang menyegarkan gitu. Ya, prasmanan. Wa namariku masfufah. Dan bantal-bantal
sandaran yang tersusun. Dan di dalam surga ada bantal-bantal buat sandaran yang tersusun. Enak kan? Ono susune, ono kolam madune, ono kolam air yang putih jernih. Sampean sambil tidur-tiduran ada bantal-bantal tersedia gelas-gelas minuman dan buah-buahan dan lain sebagainya. Enak apa enggak kira-kira? Enak. Makanya sing sregep sekolah sregep ngajini. Itu surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Kemudian dan permadani yang terhampar. Apa permadani itu? Perhiasan megah sempurna. Jadi sangat menyenangkan. Nggak ada di surga itu orang susah. Di dalam surga nggak ada orang susah. Di dalam surga itu nggak ada wong nyetokno kotoran. Gak ada di dalam surga wong nising itu gak ada rek. Ya, nising itu kotoran. Perhatikan, biar paham kalian. Kok salah paham? Wong buang air kotoran itu kotor. Di surga itu nggak ada kotoran. Karena wong pipis kaya wong gak donya ngene di surga. Lupa kan makan. Kemudian bagaimana keluarnya? Allah Subhanahu wa taala yang ngatur. Menurut riwayat, orang yang buang kotoran besar itu keluarnya angin. Kaya sampai ngentut itu. Tapi luwe enak, ambune wangi. Nah, ini itu ada temannya yang ngentut sama sampean. Dibuka rahasianya, nggak boleh itu. Ada temannya kentut, sampai pura-pura nggak tahu. Kenapa? Karena orang kentut itu otomatis kalau kentut di tempat umum dia sudah malu. Tadi kan orang kentut itu kalau di tempat umum pasti dia otomatis sudah malu. Maka kalian harus pura-pura tidak tahu. Berarti sama dengan menyimpan, kalau nggak tahu pura-pura nggak tahu, menyimpan rahasia orang. Nah ini pahalanya besar. Orang yang menyimpan rahasianya orang, maka rahasianya, aibnya dia kelak di akhirat oleh Allah mau ditutup. Paham? Maka disampaikan oleh ono kanca ngentut. Ojo dibuka. Ojo rame lah ono kanca ngentut. Cetok enggak ru. Lek ambune enggak enak, wis ngene ae wis. Ditutup ae rene ambune enggak enak. Jadi di dalam surga itu enggak ada wong ngentut ambune mesti sampean cara penduduk surga ngentut saiki nggih kene, mbek sampean pasti digoleki ambune. Seneng sampean di sini. Aku mulai. Afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat. Lek wis nikmat surga kaya ngono iku mang. Apa kalian enggak berpikir seakan-akan seperti itu? Afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat, enggak berpikir tentang kekuasaan Allah. Bagaimana Allah menciptakan yang namanya unta. Mikir, ya apa ya caranya Allah menciptakan unta? Kita harus berpikir, hebat Allah, maha kuasa Allah, maha pencipta Allah, sehingga mampu membuat unta yang model seperti itu. Harus berpikir sampean. Terus wa ilas samai kaifa rufi'at. Bagaimana langit oleh Allah ditinggikan. Bayangkan, sampean harus berpikir, ya Allah, langit itu iso dhuwur tanpa ono cagae. Kalau sampean bangun omah utawa bangun sebuah gedung yang besar, iso kira-kira tanpa cagae? Tidak bisa.
Ini Allah membangun langit, membuat langit tanpa cagak. Boleh ono cagai langit le ono. Ayo, boleh ono cagai langit. Enggak ada cagaknya langit. Ini harus dipikirkan oleh kita sebagai renungan kekuasaan Allah. Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan bagaimana gunung-gunung oleh Allah ditegakkan. Gunung-gunung sebagai paku bumi. Ketika bumi ini tidak ada gunung, maka cepat kiamat. Jadi gunung itu adalah paku bumi. Autada sebagai paku-paku bumi. Itu gunung sebagai paku-paku bumi. Wa ilal ardi kaifa sutihat, bagaimana bumi ini oleh Allah dihamparkan. Jadi hamparan. Apa kadang-kadang kita nggak berpikir berapa luas bumi yang dihamparkan oleh Allah untuk manusia ini. Fadzakir innama anta mudzakir, maka berilah peringatan karena sesungguhnya engkau